Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, Bapak ingin melanjutkan tadi tentang jaringan komputer ya. Kemudian ini Bapak ingin menjelaskan tentang teknologi komunikasi melalui internet, jaringan lokal dan HP ya, handphone ya. Nah, sebelum ke menjelaskan tentang teknologi komunikasi, nah, sebenarnya telekomunikasi ini berasal dari dua kata ya. Tele yang berarti jauh dan communication yang berarti komunikasi. Jadi di sini telekomunikasi ini adalah bercakap-cakap atau ngobrol tapi dengan jarak yang cukup jauh ya. Di sini telekomunikasi adalah bentuk komunikasi jarak jauh, bisa untuk mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat lain dan berlangsung secara dua arah. Ya, bisa dua arah. Kemudian pesan ini bisa disampaikan dengan misalnya video ya, video call, bisa juga dengan suara dan bisa juga dengan teks ya, tergantung kalian menggunakannya. Nah, komunikasi data melalui internet ya, kalian juga harus tahu ya, internet itu apa? Internet adalah kependekan dari interconnected networking ya. Interconnected networking disingkat menjadi internet ya. Internet sendiri merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia ya. Jadi kalian ini menggunakan internet ini jaringan dengan jaringan dunia. Nah, internet dapat diakses tanpa batasan waktu ya dan tempat tanpa syarat ya, syarat tertentu. Ya, jadi kalian bisa berkomunikasi kapan aja. Pagi, siang, sore, malam kalian bisa. Kemudian menggunakan apa nih saluran komunikasinya? Bisa menggunakan ISDN, Wi-Fi, dial-up connection, ataupun dengan jaringan satelit ya. Dial-up contohnya kayak gimana? Kalau dial-up itu biasanya melalui kabel telepon. Seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Jadi fasilitas apa aja yang bisa digunakan di dalam internet. Contohnya World Wide Web atau WWW ya, biasanya untuk mencari atau informasi-informasi biasanya ada yang namanya WWW ya, World Wide Web. Kemudian kalian juga bisa berkirim surat yaitu melalui elektronik mail, email. Nah, di sini email ini kalian harus mempunyai akun ya, membuat akun. Zaman sekarang itu kalian juga harus punya akun ya. Biasanya akun kalian itu dipakai untuk bermain game ya. Kemudian ada juga fasilitas mailing list ya, mailing list. Kemudian ada juga fasilitas news group dalam internet tersebut. Nah, kemudian ini ada chatting ya. Ada fasilitas chatting, bercakap-cakap dengan mengetik dan sebagainya. Dan kemudian ada juga file transfer protokol. Kemudian ada juga telnet dan ada juga Gopher dan DNS. Domain name system ya di situ. Jadi itu adalah fasilitas-fasilitas internet. Mungkin yang kalian kenal atau yang kalian sering dengar adalah electronic mail ya. Kalian harus punya email. Kemudian file transfer ya. FTP ya biasanya untuk ya download ya, download. Nah, itu fasilitas internet untuk ngedownload misalnya atau mengupload dan sebagainya ini melalui file transfer protokol. Kemudian chatting ya yang sering kalian itu juga. Nah, chatting juga sekarang lebih ini lagi kalian bisa melalui
video call ya, chatting ini bukan hanya karakter. Nah, itu ada fasilitasnya. Ya, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Nah, coba perhatikan, Bapak ingin menjelaskan ya fasilitas yang tersedia di internet satu persatu. Satu ialah email ya, electronic mail. Siapa sih yang nggak kenal dengan namanya email? Karena di situ kalian harus punya akun ya. Punya email itu berguna sekali ya, sangat berguna sekali kalian untuk mempunyai akun email ya. Karena biasanya kalian nanti ditanyakan email itu buat apa. Biasanya ini juga nanti buat nanti kalau kalian bekerja ya, kamu harus mempunyai akun atau mempunyai email. Nah, digunakan untuk mengirim surat atau berita kepada orang lain tanpa mengenal batas waktu, ruang, bahkan birokrasi. Nah, ini apa aja sih yang bisa dikirimkan? Bukan hanya surat sekarang ya, video atau dokumen ya. Apa aja yang kalian perlukan bisa kalian kirim secara email ya. Video atau apapun bisa kalian kirimkan melalui email. Kemudian dua, fasilitas internet ini adalah mailing list. Digunakan untuk berdiskusi secara elektronik menggunakan email ya. Tuh sekali lagi. My list ini adalah grup untuk berdiskusi. Biasanya ada grup-grup, misalnya yang senang sepak bola, nanti berdiskusinya sama orang yang suka sepak bola. Senang tanam-tanaman, misalnya, bertani dan sebagainya. Itu ada kelompok diskusinya ya melalui mailing list ya. Ataupun kalian yang perempuan bisa bercakap-cakap misalnya tentang masak, ya itu bisa menggunakan mailing list. Tapi harus menggunakan email. Kemudian chatting ya. Chatting digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam internet melalui teks ya. Tapi sekarang juga udah berkembang ya. Chatting ini bukan hanya ini teks, tapi biasanya identik dengan teks. Tapi kan komunikasi kalian bisa dengan secara Zoom Meet ya, atau secara video call kalian bisa lakukan. Nah, kemudian ada juga di sini 4 bulletin board system. Ya, di sini tempat menyimpan pesan atau file sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Nah, ada fasilitas untuk menyimpannya ya. Contohnya kalau misalnya sekarang ini ada yang namanya Google Classroom. Nah, di situ kalian kalau punya email, punya drive masing-masing ya. Kemudian ada juga 5 Usenet. Usenet ini merupakan layanan berupa bulletin board service dalam bentuk pesan ya. 5. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam apa aja ya fasilitas yang tersedia di internet. Contohnya newsgroup lagi. Newsgroup ini hampir sama dengan yang namanya mailing list ya. Grup pengguna Usenet yang membicarakan topik tertentu juga sama ya. Bisa macam-macam topiknya. Kemudian 7 yaitu adanya telnet ya. Digunakan untuk masuk ke sistem komputer tertentu dan bekerja pada sistem yang lain. Kemudian, nah ini file transfer ya. Di sini file transfer kalian bisa sama kayak tadi, bisa mendownload, bisa mengupload dan sebagainya. Bisa ngambil file dari internet dan sebagainya. Ya, kalian bisa menambah pengetahuan yaitu dengan file transfer ini setelah kalian membuka yang namanya web ya di www tadi, World Wide Web. Kemudian Gopher. Gopher digunakan untuk menempatkan informasi yang disimpan pada internet server menggunakan hierarki menu ya. Di sini juga fasilitas Gopher bisa menempatkan informasi dan bisa disimpan. Kemudian ada juga telekonferensi ya. Biasanya digunakan untuk melakukan rapat, pertemuan, seminar atau konferensi jarak jauh. Nah, ini kayaknya Zoom ya. Zoom Meet, Google Meet dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan oleh fasilitas-fasilitas internet ya.
Nah, di sini ada HP ya, kalian tinggal memencet tombol ya. Dengan memencet tombol kalian bisa kemana-mana ya. Jaringan-jaringan bisa kalian lakukan melalui internet ya. Dengan telepon genggam, dengan tablet, dengan komputer kalian bisa melakukan internet ya. Selain daripada itu yang tadi fasilitas-fasilitas internet, sekarang banyak ya media-media sosial ya. Media sosial yang bisa kalian masuk ke dalamnya. Yang sekarang itu lebih praktis mungkin yang namanya WA ya, WhatsApp atau Telegram atau misalnya Instagram sekarang ya. Kalian itu pasti punya yang seperti itu. Dan zaman kemajuan seperti ini kalian harus punya dan digunakan oleh kalian dengan sebaik-baiknya atau digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Bisa kalian gunakan dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya kalian koneksi ke internet ya, kalian membutuhkan yang namanya perangkat keras atau hardware ya, untuk mengaksesnya. Nah, di sini kalau di dalam komputer itu sendiri harus yang namanya adanya modem ya. Apa itu modem? Modem itu modelator demodelator, singkatan dari itu. Merupakan alat yang dapat melakukan komunikasi dua arah, jaringan atau line telepon, dan koneksi ke internet melalui layanan akses internet yaitu internet service provider. Ya contohnya misalnya tanpa mohon maaf ya kayak Telkomsel, kemudian XL dan sebagainya ya. Bukan Bapak berpromosi ya, itu eh, internet service provider. Kemudian di sini terutama dalam komputer ya, kita harus punya yang namanya modem ya. Biasanya ini digunakannya komputer yang standar ya, standar. Ini ada yang namanya modem eksternal. Modem ini tidak dapat menggunakan slot di dalam komputer. Jadi dinyalakan dimatikannya di luar komputer. Biasanya ini modem eksternal jadi di luar. Nah, kemudian modem internal. Modem internal ini letaknya dalam komputer. Jadi udah langsung. Seperti HP contohnya ya. Seperti HP itu modemnya udah ada di dalam. Jadi tidak usah masang lagi. Kemudian laptop. Laptop pun sama. Modemnya udah ada di dalam ya. Ada di dalam. Ada juga misalnya ingin hubungan internet, bisa juga misalnya kalian modem tapi dengan misalnya internet service provider tersendiri. Tapi sekarang modem itu bisa juga misalnya laptop bisa juga dengan menggunakan HP, dihubungkan aja ya. Jadi berbagi kalau ada kuota di HP bisa kalian nggak usah beli modem lagi, di HP pun sama bisa menyalurkannya ke komputer atau laptop sehingga laptop tersebut bisa eh, koneksi ke internet ya. Nah, tadi Bapak sudah menerangkan yaitu fasilitas